11 September tahun 2001, dunia berhenti berputar sejenak. Dua pesawat komersial menabrak menara kembar WTC di New York. Asap membumbung, api berkobar, dan dalam waktu kurang dari 2 jam, kedua menara pencakar langit itu runtuh, luluh lantak. Tapi pertanyaannya bukan soal apa yang terjadi, melainkan bagaimana dan mengapa itu bisa terjadi. Secara resmi, Komisi 911 menyimpulkan bahwa runtuhnya menara kembar disebabkan oleh kerusakan struktural akibat benturan pesawat dan kebakaran yang ditimbulkannya. Tapi ada sesuatu yang tidak masuk akal. Arsitek, insinyur, bahkan veteran pemadam kebakaran mulai angkat suara. Menara itu tidak hanya runtuh, tapi runtuh dengan cara yang sangat mirip dengan demolisi terkontrol. Pernahkah kamu melihat gedung pencakar langit runtuh karena kebakaran? Sejarah mencatat, hampir tidak pernah. Menara WTC dibangun untuk tahan terhadap tabrakan pesawat Boeing 707, pesawat dengan ukuran hampir sama seperti yang menabraknya pada tahun 2001. Namun, kedua menara itu runtuh secara vertikal, lurus ke bawah, nyaris simetris, dalam waktu kurang dari 12 detik. Bahkan debunya melayang lebih tinggi daripada saat pesawat menabrak. Apakah hanya karena api? Sejumlah saksi mata, termasuk petugas keamanan, staf gedung, hingga pemadam kebakaran, melaporkan mendengar ledakan beruntun di dalam gedung. Sebelum menara runtuh, beberapa menyebut ledakan itu terdengar di basement. Bahkan ada yang mengaku itu terdengar seperti bom meledak, bukan hanya pesawat jatuh. Apakah itu hanya ilusi suara? Atau bukti? Inilah teka-teki yang sering luput dari perhatian. Gedung WTC 7, gedung ini tidak ditabrak pesawat, hanya mengalami kebakaran. Namun pada jam 5:20 sore, gedung ini runtuh dengan sempurna lurus ke bawah dalam waktu 7 detik. Para insinyur mengatakan ini lebih mirip pembongkaran profesional daripada efek kebakaran. Lalu muncul temuan mengejutkan dari tim ilmuwan independen. Mereka menemukan jejak sermait zat kimia super panas yang biasa digunakan untuk melebur logam pada serpihan baja WTC. Sermait bisa melelehkan baja dalam hitungan detik. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada pihak yang sengaja menyematkannya? Motif dalam dunia investigasi, pertanyaan terpenting adalah siapa yang diuntungkan? Setelah tragedi 9/11, pemerintah Amerika Serikat meluncurkan peran global melawan terorisme, invasi ke Afghanistan, kemudian Irak, dana militer naik, kontrak pertahanan mengalir deras ke perusahaan-perusahaan besar, dan kebebasan sipil mulai dikorbankan demi keamanan. Apakah ini reaksi spontan terhadap tragedi, atau sudah dirancang sedemikian rupa? Laporan Komisi 911 sendiri dikritik oleh banyak pihak, termasuk oleh anggota komisinya sendiri. Mereka mengaku tidak mendapat akses penuh ke dokumen penting. Ada bagian yang disensor, ada yang hilang, dan beberapa saksi kunci tidak pernah dipanggil. Kita tidak mengatakan dengan pasti bahwa menara kembar diledakkan, tapi semakin dalam kita menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul, dan semakin sedikit jawaban yang bisa dipercaya. Jika benar ada yang sengaja meledakkan menara itu, siapa yang cukup kuat untuk melakukannya? Siapa yang cukup berani untuk membunuh ribuan orang demi agenda tersembunyi? Mungkin kita takkan pernah tahu kebenarannya sepenuhnya, tapi satu hal pasti, setiap teori konspirasi selalu lahir dari kebenaran yang disembunyikan.